Pasti teman-teman memiliki banyak pengalaman menarik ketika akan membeli rumah. Bisa jadi pengalamannya lucu, menyenangkan, sedih, menyebalkan, atau malah bikin rugi. Nah, ini teman-teman, ada salah satu konsumen saya yang menceritakan kepada saya terkait pengalaman yang menyebalkan bagi si konsumen tersebut terkait hilangnya atau hangusnya uang booking fee. Nah, teman-teman, di sini saya akan share kepada teman-teman semua mengenai tips cerdas agar teman-teman tidak hangus begitu saja mengenai uang booking fee ini. Jangan di skip-skip ya videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Novi Sulastri dengan cara di subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari Novi Sulastri channel ya. Nah teman-teman, kejadiannya seperti ini ya. Jadi ada salah satu konsumen saya, dia itu sudah pengajuan KPR subsidi di developer sebelumnya, sebelum masuk ke developer saya. Nah, dia itu pengajuan rumah dan sudah membayarkan uang booking fee senilai 2,5 juta ke marketingnya. Kemudian di situ sudah tertera ya, dan sudah ada pembicaraan awal dari si marketingnya kalau uang booking fee ini hangus jika ada pembatalan sebelah pihak. Selesai dari situ, kemudian si konsumen tersebut melakukan pemberkasan, sudah masuk ke bank, dan ternyata tidak lama ada pemberitahuan kalau misalnya si konsumen tersebut tidak lolos yang namanya BI checking, alias berkasnya ditolak oleh pihak bank. Dari situ si konsumen kaget dong, kok bisa sih gitu kan. Dan uang booking fee yang ditanyakan si konsumen apakah hangus atau tidak, itu jawaban dari pihak marketingnya, ya jelas hangus mas, katanya gitu. Kok bisa sih mbak hangus? Karena kan pembicaraan awal kalau soal uang booking fee ini itu pembatalan sebelah pihak kalau dikatakan hangus. Nah, kalau kejadiannya seperti ini kan itu adalah kebijakan dari pihak bank. Nah, ini nih teman-teman yang perlu digarisbawahi dan perlu dijelaskan segamblang-gamblangnya oleh pihak marketing maupun developer mengenai pembatalan sebelah pihak. Karena pembatalan sebelah pihak ini alangkah lebih baiknya si pihak marketing atau developer tersebut menjelaskan pembatalan itu bisa bersumber dari si penjual, si pembeli, maupun dari pihak bank ataupun dari pihak si developernya tersebut. Jadi misalnya teman-teman atau pihak developer marketing sekalipun menjelaskannya, tidak hanya mengucapkan bahwa uang booking fee hangus karena adanya pembatalan sebelah pihak, karena mungkin konsumen akan berpikir ke arah bahwa pembatalan ini berdasarkan bahwa kita nggak jadi nih untuk mau booking. Nah, itu bakal hangus kan. Tapi kalau misalnya bersumber dari pihak bank, si pemberi dana menginformasikan bahwa berkasnya ini ditolak, otomatis konsumen berpikirnya uang booking fee akan kembali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi si konsumen ini tuh menyesali kan kejadian hal tersebut, kenapa nggak dijelaskan dari awal kalau yang namanya pembatalan sebelah pihak ini bisa datang dari pihak bank atau misalnya dari pihak developer itu sendiri. Nah, ini otomatis yang namanya booking fee, uang DP itu akan hangus ya teman-teman. Atau mungkin ada sebagian developer yang meringankan konsumennya untuk booking fee ini berdasarkan persentase sesuai dengan kesepakatan, misalnya kembali 50% atau mungkin beberapa persen, karena uang booking fee ini merupakan uang operasional utama untuk teman-teman yang ingin membeli rumah. Jadi uang operasional utama untuk si developernya tersebut, baik dari material ataupun SDM-nya itu sendiri. Karena yang kita juga kan ada orang yang bekerja untuk pemberkasan, seperti berkas juga kan butuh difotokopi, terus ada orang yang bekerja di perusahaan harus digaji, seperti itu. Jadi uang booking fee ini kebijakan, kembali lagi ya ke kebijakan si pengembang atau developer tersebut. Nah teman-teman, saya juga akan share nih tips buat teman-teman agar tidak hangus ketika teman-teman mau booking rumah.
Yang pertama, mencari tahu dulu informasi rumah yang akan teman-teman beli. Ketika teman-teman sudah cocok dengan unitnya, kemudian misalnya teman-teman belum keluarga, otomatis teman-teman menanyakan dulu ke pihak ibu bapak, saudara terkait rumah yang nantinya mau teman-teman beli. Atau yang sudah berkeluarga mungkin nanti menanyakan atau diskusi terhadap anak dan istri, karena kan yang namanya rumah untuk kebutuhan masa depan, jadi harus dipikirkan secara matang. Nah, selain itu teman-teman harus cek dulu di area sekitar perumahannya, apakah area perumahannya ini akan mendapatkan peluang atau misalnya areanya ini nantinya akan berkembang atau malah stuck di situ saja, istilahnya pelosok banget gitu kan. Nah, ini teman-teman harus segera memikirkan ke arah sana. Terus fasilitas yang ditawarkan dari si pengembang itu apakah sudah ada atau sudah sedang proses, atau mungkin malah tidak ada karena mungkin disesuaikan dengan harga rumahnya sekian dan tidak ada fasilitasnya. Nah, itu teman-teman juga harus memikirkan. Teman-teman kan butuh yang namanya fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana hiburan, dan teman-teman yang namanya hunian atau tempat tinggal ini tidak mau yang namanya terganggu oleh adanya lalu lalang yang membuat kebisingan. Nah, itu teman-teman harus dicek dulu atau dipertimbangkan poin pertama ini. Yang kedua yaitu sedang tidak mengalami utang yang tertunggak. Saat ini kita lebih mudah untuk mengakses aplikasi pinjaman online. Yang OJK maupun yang belum OJK kita cukup mudah sekali ya. Ketika teman-teman misalnya kepepet, butuh dana cepat, teman-teman bisa langsung akses ke beberapa aplikasi pinjaman. Istilahnya nggak nyampe 5 menit langsung cair, ketimbang misalnya teman-teman pinjam ke teman atau misalnya saudara sekalipun, karena kita tidak tahu nih kondisi keuangan daripada teman kita sendiri atau bahkan saudara kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman pinjam ke aplikasi online mungkin cukup mudah karena tinggal verifikasi data atau misalnya cukup upload KTP. Nah, seperti itu. Nah, di kemudahan ini teman-teman jangan sampai terjebak oleh pinjaman online, karena kalau misalnya sudah tergiur terus teman-teman terus-menerus gali lubang tutup lubang dengan pinjaman online ini, nantinya teman-teman tidak kuat lagi untuk membayar. Kalau misalnya teman-teman mampu untuk membayar sih mungkin tidak jadi masalah, tapi gimana kalau misalnya teman-teman terjebak, akhirnya teman-teman tidak mampu untuk membayar karena saking banyak aplikasi yang teman-teman masukkan untuk minjam uang secara online, sehingga di beberapa aplikasi teman-teman tertunggak untuk membayar. Nah, ini akan menjadi poin yang sangat merugikan buat teman-teman. Jadi nantinya proses BI checking teman-teman akan mempunyai nilai kolektabilitas yang sangat jelek. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman mau mengajukan KPR itu tidak bisa ya, karena yang namanya pengajuan KPR, BI checking harus bersih dan mempunyai nilai yang cukup baik. Jadi istilahnya kalau teman-teman pernah memiliki utang, dipastikan tidak tertunggak atau lancar. Nah, untuk video BI checking penjelasannya sudah saya share di video sebelumnya, silahkan teman-teman cek sendiri di video saya. Dan yang ketiga nih, melakukan cek BI checking secara mandiri. Nah, ini juga sudah saya bahas ya. Kita bisa langsung mengecek BI checking secara mandiri melalui OJK. Kita datang, tapi kita harus reservasi secara online dulu, kemudian kita bisa baru mendapatkan data tentang BI checking kita. Nah, silahkan teman-teman juga bisa di scroll videonya, sudah saya share bagaimana sih cara mengakses BI checking secara mandiri atau daftar ke OJK. Nah, ini teman-teman, untuk melakukan BI checking mandiri ini perlu banget ketika teman-teman akan melakukan pengajuan KPR. Jangan sampai teman-teman tidak melakukan cek BI checking sehingga nantinya uang booking fee atau mungkin DP yang sudah masuk ke pihak developer akan hangus, padahal mungkin teman-teman sudah menabung cukup lama untuk mempersiapkan uang muka ke developer.
Kalau misalnya teman-teman dipersiapkan dari awal, pembayaran ini tidak akan hangus begitu saja karena teman-teman sudah mempersiapkan diri bahwa data saya ini layak untuk pengajuan KPR. Poin keempat yaitu melakukan simulasi perhitungan KPR. Teman-teman, kadang untuk simulasi dilupakan ya. Istilahnya kebanyakan dari konsumen menanyakan DP all in berapa, terus angsurannya berapa. Ketika hitung-hitungan gaji secara kasar, mungkin misalnya gajinya 4,5 juta, angsurannya sekitar 900.000, kita taruh 900.000. Jadi hitungan kasarnya, oh oke deh, kita masih ada saving misalnya 3 juta. Nah, kita tidak seperti itu ya untuk hitungan, tapi kita menghitung simulasi KPR ini dari harga jual si rumah tersebut dihitungkan terhadap gaji kita. Jadi 30% dari gaji kita itu harus mampu membayar angsuran dari si KPR. Jadi jangan sampai kebutuhan kita tidak tercukupi, kemudian angsuran kita lebih besar, nah itu kita akan pusing sendiri. Jadi minta dihitungkan dulu simulasi KPR kepada marketingnya, atau misalnya kita konsultasi dulu nih kepada pakarnya terhadap keuangan kita. Jadi kita juga sudah ada hitungan-hitungannya agar tidak terjebak nanti KPR macet, gagal bayar, telat bayar, lalu teman-teman pusing sehingga rumah yang harusnya teman-teman miliki disita oleh pihak bank karena tidak mampu untuk membayar karena gagal di perhitungan awal. Poin yang terakhir, yang kelima, yaitu teman-teman harus mendapatkan informasi kebijakan dari pihak developer. Nah, ini poin kelima ini teman-teman harus tanyakan sedetail mungkin. Kalau misalnya teman-teman melakukan transaksi terhadap agen properti, teman-teman juga harus menanyakan secara matang kepada si agennya tersebut mengenai perumahan yang teman-teman akan lakukan booking fee ya. Jadi jangan sampai hanya sebagai perantara saja. Nah, ini untuk agen properti juga sebisa mungkin, semaksimal mungkin harus memberikan edukasi kepada si konsumennya dan juga menjelaskan kebijakan yang sudah developer miliki. Jadi jangan sampai sebagai agent kita tidak memberikan edukasi kepada atau informasi kepada si konsumen tersebut. Karena setiap developer memiliki kebijaksanaan. Nah, misalnya uang booking fee hangus, nah itu nanti si developer atau si agent juga akan menjelaskan kepada si konsumennya supaya ada transparan, tidak ada yang namanya konsumen kecewa. Kalau misalnya konsumen itu sendiri yang membuat kecewa sendiri, itu tinggal kita ada buktinya kalau ternyata aturan di developer sudah seperti ini. Misalnya yang namanya uang booking fee, ketika ada pihak bank memberikan keterangan tidak lolos, itu ya termasuk kepada pembatalan sebelah pihak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman terkait uang booking fee ini, karena yang namanya uang booking fee tidak ada aturan yang baku. Jadi ini kembali lagi kepada aturan si developer tersebut. Jadi teman-teman perlu banget nih mematangkan beberapa macam pertanyaan yang teman-teman butuhkan kepada si pihak developernya sejelas-jelasnya, seterbuka-terbukanya juga si pihak developer memberikan penjelasan. Jangan sampai ditutup-tutupi, jangan sampai penjelasan tersebut diberikan di akhir, jadi otomatis konsumen kecewa. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya share ke teman-teman semua terkait tips agar uang booking fee tidak hangus dan teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik ketika teman-teman akan membeli rumah. Jangan sampai memiliki pengalaman yang buruk saat akan membeli rumah. Semoga informasinya bermanfaat, dan kalau misalnya suka dengan videonya silahkan di like, kemudian teman-teman share ke temannya nih, supaya teman-teman yang belum mengetahui terkait uang booking fee atau tips-tips atau review-review dari Novi Sulastri Channel bisa mengetahui. Nah, sekian videonya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.